kita ulangi lagi penjelasan dari trade 1762. Ini adalah total transaksi sejak awal deposit sejumlah 1762 posisi yang tidak termasuk jumlah lot totalnya, tapi posting posisi dealsnya tiket masuk ya. Kemudian profit trade ini adalah dihitung dari 1218 posisi yang untung dari 1762 posisi atau 69,13%. Sebaliknya di keterangan loss trade 544 posisi yang rugi dari total semua transaksi. Nah, ini adalah profit terbesar yang pernah terjadi, $1.127.50. Kemudian loss terbesar yang pernah terjadi, profit kotor dari seluruh transaksi diakumulasikan, kemudian jumlah loss kotor dari total transaksi. Posisi untung yang berturut-turut 24 kali sebanyak $161,08. Kemudian maksimum keuntungan yang tertahan dari 6 kali transaksi sebanyak $1.244,8. Nah, Sharpe ratio ini dihitung dari tingkat profitabilitas dibagi dengan resiko. Semakin besar Sharpe rasionya ini, maka resiko semakin kecil atau semakin baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk di bagian kedua. Recovery factor ini 30,77, artinya perbandingan dari total profit absolute ya dibagi dengan maksimum drawdown. Semakin tinggi Pak Dwi, kalau 30,77 di situ artinya adalah tingkat pengembalian recovery-nya ini 30 kali ya, kecepatannya 30 kali. Artinya seandainya si signal ini mengalami kerugian $100, maka keuntungan yang dia cover ini sebanyak 30 kali dari $100 tersebut. Ini tinggi sekali. Semakin tinggi angkanya semakin bagus. Nah, komentar Pak? Iya, rata-rata berapa Pak? Kira-kira mungkin ada tahu Pak masalah recovery factor ini yang normal ya, keadaan rata-rata normalnya seperti apa? Saya melihat satu signal ini sangat istimewa karena di atas dari 8 lebih dari 8 kali ya. Posisi di atas 12 kali itu sudah termasuk kalau saya boleh spesifikasikan adalah bukan jenius lagi, tapi boleh kita katakan prodigi ya. Ini tingkat pengembalian recovery faktornya 30 kali dari loss yang dia alami sekali. Maksudnya recovery factor ini satu kali posisi langsung mengcover 30 kali Pak? Atau beberapa kali posisi? Dari satu kali loss, si signal ini memberikan tingkat pengembalian 30 kali profit ya Pak Dwi. Jadi dihitung dari kesalahan dia melakukan transaksi dengan tingkat akurasi signal yang benar, ini tinggi sekali tingkat kebenarannya, sehingga umumnya di atas di angka 5,0 aja sudah bagus, tapi ini 30,77 ini sangat sangat luar biasa. Oke, lanjutkan Pak. Kemudian long trade ini ada berbeda dengan keterangan yang pertama. Saya ambil signal yang berbeda. Ada 65 transaksi yang mengalami keuntungan dari total 139 transaksi ya. Jadi 65 ditambah dengan 74 ini totalnya 139, atau posisi yang untung, posisi buy ini 65 kali dan posisi sell sebanyak 74 kali ini mengalami keuntungan juga ya. Jadi dua-dua ini adalah posisi-posisi untung, baik dia posisi buy atau posisi sell dari 139 transaksi. Ini bisa menunjukkan posisi trend market secara keseluruhan ya, di mana formasi sell ini lebih banyak profit, sehingga teman-teman nanti bisa juga mengcopy secara manual jika si signal ini memberikan public signal secara publik. Short trade-nya lebih cenderung banyak profit. Kemudian profit factor 9,87 ini menunjukkan berapa kali gross profit melebihi dari gross loss ya. Semakin besar angka profit factor ini juga bagus ya, artinya ada lompatan keseimbangan dari transaksi buy dan sell ya. Kalau dihitung dari jumlah rasio keuntungannya ini 9,87, artinya dalam tingkat persentase
cukup tinggi ya, 1,0 itu 11%. Kalau dia 9,87 berarti 19% tingkat pengembalian gross profit yang cukup tinggi. Kemudian expected payout, ini keuntungan rata-rata per trading dalam US dollar dihitung dari total laba bersih dibagi dengan jumlah total transaksi ya. Jadi kalau total transaksi 139, keuntungan totalnya di sebelah kiri bisa dilihat nanti dibagi, dapatnya kurang lebih di 39,27 dolar. Untuk average profit dan average loss, saya kira tidak banyak permasalahan masalah definisinya. Kemudian maksimum consecutive losses, kemudian maksimal consecutive loss ini juga ditunjukkan si signal ini mengalami kerugian maksimum berturut-turut hanya satu kali atau minus 177 dolar, dan jumlah dari urutan-urutan yang rugi itu tertinggi angkanya hanya 177 dolar minus. Ya kalau misalkan dia ada 5 kali minus, dari 5 kali posisi rugi itu di antara salah satunya ada yang rugi, itu dimasukin di maksimal consecutive loss. Yang paling penting di sini Pak Dwi adalah faktor return on investment, adalah monthly growth dan annual forecast. Cukup menjadi sebuah review cepat tentang sebuah signal. Kita bisa melihat expected monthly growth-nya 15,32% dan annual forecast-nya 185,85%. Ini adalah dua poin penting yang harus kita lihat dulu memilih signal yang terbaik dari copy trade. Itu yang bisa saya simpulkan Pak Di untuk di Senin pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan dari floor. Iya, sebentar. Saya lebih condong melihat ke recovery factor nih, cukup menarik dikarenakan dia mengembalikan posisi loss dengan satu posisi profit yang cukup besar di atas 10%, ternyata ini dalam persen Pak ya, 30,77. Kalau dia 1.0 100% Pak, berarti kalau dia 30,77 berarti kurang lebih 3.000% ini recovery factornya. Oh, kalau 10% 100% 100% ya? Ya, kalau dia 1.0 berarti 100%, kalau dia 30 berarti 3.000. Wih, bagus ya. Kemudian dari monthly dari profit factor juga cukup bagus, 9,87. Karena rata-rata kita mengambil di atas 2 Pak Fauji ya, kalau nggak salah. Ya, benar Pak. Profit factor ya 9. Mudah-mudahan ini sinyalnya juga dalam jangka lama bertahan, dikarenakan monthly growth-nya sendiri stabil di 15,32. Kalau bisa diulang Pak Fauji, ini dimulai kapan nih sinyal ini munculnya? Maksudnya ya kita langsung live aja ya Pak, kita lihat coba. Iya, iya. Ya, ini adalah satu signal dari namanya Delta, sudah transaksi kurang lebih 12 minggu lebih ya Pak. Kurang lebih sudah setahun ini signalnya berhasil. Untuk Oktober juga sudah mengalami profit hingga hari ini 6,49%. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini ada recovery factor, juga ada keterangan Legends itu recovery factor is calculate dan seterusnya. Ini Pak Dwi signal yang saya coba untuk ilustrasiin. Kemudian kalau kita lihat dari total equity-nya juga terus mengalami gradual yang positif, meningkat, dan dari growth-nya juga sangat stabil hingga hari ini. Tercatat rekornya belum pernah mengalami minus ya. Ini saya boleh katakan signal ini bukan lagi jenius tapi prodigy nih Pak Di, ya sangat bagus sekali. Ya tadi teman-teman bisa mereview dari signal si copy trade. Nah ini luar biasa, apresiasi dari seluruh social trader ini juga sangat apresiatif untuk di signal Delta ini. Walaupun dia hanya memberikan deposit signal di akunnya sebesar $800 saja, tapi si Delta pernah mendapat akumulasi total uang $826.000 Pak. Followernya banyak banget ya. Sebelumnya sini sangat banyak. Di minggu lalu saya mencatat ini 183. Untuk di minggu ini naik 10 orang
Apakah karena promosi dari kita nih, nggak tahu juga, tapi nampaknya ini Kalau ikut di kita tinggal kita hitung juga nih statistiknya $25 bisa ditutupi dengan margin berapa nih? 100 juta kali ya di kita ya. eh, balik kita lihat paling historinya di sini Pak. Nanti tinggal diekspor ke file CSV dalam format untuk di Excel, kemudian kita bisa hitung berapa total transaksi dalam bulan September ya. Kalau mau rajin nanti teman-teman bisa ngulik-ngulik lah, kita katakan ini kalau average-nya $39 dalam uang ya, $40 kalau boleh kita katakan dalam satu hari. Kalau dikali dengan 20 hari berarti sekitar ya 800 sampai $1.000 Pak. Kalau kita langganan sebanyak $25 saya kira it's worth it lah. Tutup lah ya. Ada lagi Pak? Oh, tidak ada. Maksimum drawdown 10% itu yang harus dilihat. Jadi kita mempersiapkan, ya kalau kita meresikokan sebagai konservatif, 3 kali 10 harus kita resikokan itu ya. 3 Ya, kali batasan kita lah, batasan pribadi kita. saya Kalau mau coba mepet 10%. kita compare dulu Pak Dwi. Di sini ada transaksi sell GBP 0,2 lot. Ya teman-teman, kalau misalkan Anda punya deposit account sebanyak 1 miliar misalkan, dengan copy trade dari Delta ini dia eksekusi 0,2 lot, sebenarnya di jumlah volume transaksi di tempat kita juga bisa disetting jadi 20 lot atau 2 lot ya. Jadi tergantung berapa percentage angka volume yang mau diresikukan untuk penghitungan lot. Jadi bukan berarti dia 0,2 tempat kita tidak bisa 2 lot ya, tapi bisa. Tapi kalau kita sesuaikan dengan ritme si transaksi si Delta, 0,2 dieksekusi tempat kita juga bisa 0,2. Yang mudahnya lagi, ini di sini ada leverage 1:100. Teman-teman nanti bisa coba lebih detail kalau tertarik untuk signal ini, kita bisa memberikan penjelasan bagaimana cara mensubscribe signal ini. Demikian morning briefing dari Medan, Pak. Oke, terima kasih Pak Fauzi, sangat menarik ini copy trade dari keseluruhan di mkl5.com. Kemudian di sini ternyata ada yang cukup mendekati dari broker kita, dari Monex. Kemudian 1:100 menjadi acuan utama. Faktor return of investment juga cukup menarik, 15,32% per bulan. Ini data yang kita lihat lebih lengkapnya tadi melalui mkl5.com, bisa lihat yang terakhir, data terakhir. Annual forecast 185,85%. Kemudian follower tadi juga kita patut kita pertimbangkan karena followernya di atas 190-an ya. Semakin naik ke 10 account bertambah dalam tempo 1 minggu. Jadi cukup bagus juga sih. Sebetulnya dari review-review juga cukup positif. Ini yang paling penting juga review dari beberapa follower bagaimana cara menyikapi dari copy trade yang dia ikuti. Saya rasa cukup menarik morning briefing kali ini. Dapat lebih lanjut bertanya ke gimana Pak? Ya, kita punya beberapa tools yang bisa kita pakai untuk penggunaan manual trade ya. Saya hanya sedikit memberikan sebuah big picture untuk copy trade ini ya. Teman-teman semua untuk lebih serius dalam melakukan transaksi trading, walaupun kecil di awal, tapi perlahan ini akan membuat akumulasi yang bagus. Kita bisa tiru Delta dengan konsistensi dan kestabilan mengambil posisi. Kita bisa pakai menggunakan tools auto chartis, kemudian account kita itu kita jadiin signal. Tidak tertutup kemungkinan mungkin Pak Dwi yang menjadi provider signal yang terkenal untuk kedepannya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Fauzi paparan untuk hari ini. Saya rasa apabila memperhatikan tadi, ini poin penting ya pada hari Senin hari ini dan minggu selanjutnya, saya kira semakin membawa kabar baik bagi kita untuk bertransaksi. Terima kasih untuk rekan-rekan semua atas kerjasamanya dan kemudian memperhatikan dari morning briefing pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015. Selamat pagi dan selamat bekerja.